Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kekerasan pada anak. Sebagai orang tua, Anda mungkin pernah melakukan kekerasan pada anak dengan sengaja maupun tidak disadari. Sayangnya, dampak kekerasan pada anak bisa berkepanjangan, bahkan memengaruhi sikap anak di masa depan. Lantas, apa saja bentuk kekerasan pada anak? Dan seperti apa dampak kekerasan terhadap anak? Simak informasinya di sini ya. Berbagai bentuk kekerasan pada anak selepas masa balita dan sebelum memasuki perkembangan remaja, perkembangan anak 6-9 tahun juga perlu diperhatikan. Hal ini meliputi perkembangan kognitif anak, perkembangan sosial anak, perkembangan fisik anak, hingga perkembangan emosi anak. Salah satu yang menjadi perhatian pada perkembangan emosi anak yakni mengenai kekerasan. Sebelum membahas topik ini lebih lanjut, lebih baik Anda memahami terlebih dahulu apa saja bentuk kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak bukan hanya meliputi kekerasan fisik atau pelecehan seksual, tapi bisa lebih dari itu. Tanpa disadari, perilaku penelantaran orang tua terhadap anaknya juga termasuk salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Supaya paham, kenali beragam bentuk kekerasan pada anak berikut ini. 1. Kekerasan emosional. Kekerasan pada anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa dalam bentuk lain. Contohnya, kekerasan yang menyerang mental anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental anak bisa beraneka ragam. Sebagai contoh, kekerasan emosional yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak. Juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Tanda-tanda kekerasan emosional di diri anak meliputi kehilangan kepercayaan diri, terlihat depresi dan gelisah, sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba, menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orang tua. Perkembangan emosional terlambat, sering bolos sekolah, dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah. Menghindari situasi tersebut, kehilangan keterampilan. 2. Penelantaran anak. Kewajiban dari kedua orang tua terhadap anak adalah memenuhi kebutuhannya, termasuk memberi kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Jika kedua orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, bisa dianggap orang tua telah menelantarkan anak. Tindakan ini termasuk ke dalam salah satu jenis kekerasan terhadap anak. Pasalnya, anak tentu masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan orang tua. Orang tua yang tidak mampu atau tidak mau memberikan segala kebutuhan anak berarti telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Berikut tanda-tanda dari penelantaran anak. Anak merasa acuh tak acuh, memiliki kebersihan yang buruk, memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk, kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya, prestasi yang buruk di sekolah, kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional, kelainan emosional, mudah marah atau frustasi, perasaan ketakutan atau gelisah, penurunan berat badan tanpa sebab jelas. 3. Kekerasan fisik. Salah satu jenis kekerasan yang mungkin paling sering terjadi kepada anak dari orang tua adalah kekerasan fisik. Terkadang, orang tua dengan sengaja melakukan kekerasan fisik pada anak dengan maksud untuk mendisiplinkan anak. Namun, cara untuk mendisiplinkan anak sebenarnya tidak harus selalu dengan menggunakan kekerasan fisik. Seperti anak sering dibentak yang menyakitkan hatinya.
Ada banyak cara lain yang lebih efektif dalam mendisiplinkan anak, tanpa harus membuatnya trauma atau meninggalkan luka pada tubuhnya. Tanda-tanda kekerasan fisik yang dialami anak bisa terlihat dengan adanya cedera, lebam, maupun bekas luka di tubuh. 4. Kekerasan seksual. Ternyata trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual walaupun tidak menyentuh anak termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Sebagai contoh, orang tua yang mengejek bentuk pertumbuhan payudara anak tidak sesuai dengan ukuran payudara anak seusianya, terlebih dilakukan di depan orang lain. Hal ini sudah termasuk sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai orang tua, sebaiknya Anda justru ajari anak melindungi diri dari kekerasan seksual di luar rumah. Di sisi lain, mengenalkan anak dengan pornografi di usia yang belum seharusnya juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Tanda-tanda kekerasan seksual yang dialami anak biasanya berupa punya penyakit menular, seksual, masalah pada organ intim, hamil, nyeri saat berjalan, dan lainnya.